Bapak Ibu, saudara-saudari semua, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Romo. Tahun baru, hidup baru, apalagi harapan baru, semangat baru. Ya. Terus apalagi? Resolusi baru. Terus rumah baru, mobil baru, oleh istri baru. Yang teriak istri-istri. Suami baru. Bapak-bapak aku diem aja. Baik, saudara-saudari, hari ini kita merayakan tahun yang baru. Ya, tahun baru itu apa sih maknanya? Tadi dua pengkhotbah itu sudah memaparkan panjang lebar lah, Maria dan sebagainya gitu ya. Tapi tadi pertanyaannya Romo Yus itu di awal, apa sih hubungannya Maria dengan tahun baru? Nah itu ya, tahun baru itu apa sih tahun baru? Kita setiap tahun merayakan tahun baru. Pergantian tahun. Setiap bulan kita juga merayakan bulan yang baru, benar ya? Berganti bulan, bulan yang baru. Apa sih sebenarnya maknanya ketika kita merayakan tahun yang baru sepanjang tahun ini tuh kita harus apa? Kenapa disebut tahun yang baru? Ya, padahal ya tahunnya begitu saja kan, berganti saja sebenarnya. Tetapi makna baru itu sebenarnya punya 4 makna dengan baru itu. B, ya, tahun yang baru itu semoga di setiap tahun yang kita jalani, bahkan bukan setiap tahun tetapi setiap bulan yang kita jalani, itu kita menjadi orang yang B adalah bijaksana. Banyak orang yang tidak bijaksana di zaman sekarang. Banyak orang yang mudah sekali di dalam hidupnya itu tidak memikirkan dengan secara bijak di dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, bukan menjadi suami yang bijak, bukan menjadi istri yang bijak, bukan menjadi ayah yang bijak, orang tua yang bijak. Seringkali kita tidak menjadi bijaksana di dalam hidup ini. Maka sepanjang tahun mari kita mohon supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Ya, dalam apapun juga, menjadi orang tua yang bijaklah, menjadi pekerja yang bijak dan sebagainya. Ya, sama seperti Bunda Maria. Nah ini kaitannya ya Bapak Ibu ya. Bunda Maria menjadi orang yang bijaksana juga di dalam hidupnya. Kenapa? Karena ketika dia tahu bahwa dia itu didatangi malaikat Gabriel, dan dia harus mengandung putra Allah. Dia dengan bijaksana, ya sudah dia jalankan itu. Dia tahu dengan bijaksana dia berpikir ketika dia menolak tugas ini, maka tidak akan ada penyelamatan. Tetapi dengan bijaksana dia mengambil tugas ini, dia mengambil resiko ini, dengan bijaksana dia jalankan itu. Dengan berpegang kepada kekuatan Tuhan. Maka perjalanan hidup dia, Bunda Maria menjadi orang yang sangat bijak, dalam mengambil keputusan, dalam tidak marah-marah begitu ya. Ketika Yesus hilang di bait Allah, dia tidak marah-marah. Dia dengan bijaksana, dia cuma mengatakan, "Nak, kenapa engkau menyulitkan ibumu dan ayahmu?" Dengan bijaksana dia menjadi seorang ibu yang bijak. Maka belajar dari Bunda Maria, kita juga menjadi orang yang bijaksana dalam hidup kita masing-masing. Yang kedua, baru itu B, lalu yang kedua A. A itu adalah penuh dengan ampun. Sepanjang tahun ini, seringkali orang itu tidak mudah mengampuni, benar? Ya, susah kita mengampuni. Mungkin di tahun lalu juga sama, punya kejengkelan, punya dendam, punya marah, kebencian, dan kita seringkali susah mengampuni orang. Susah meminta maaf, susah juga memberikan ampun kepada orang lain. Nah maka sepanjang tahun ini mari kita belajar untuk selalu memberikan maaf kepada orang, selalu membuka selebar-lebarnya pintu ampun, dan bahkan Tuhan pun juga mengampuni kita selebar-lebarnya. Maka kita jangan pernah juga tidak mengampuni orang lain. Bunda Maria menjadi contoh bagaimana dia mengampuni orang lain. Lihat ketika dia harus mendampingi Yesus dalam perjalanan ke Golgota, ya, dia melihat Yesus dicambuk, Yesus difitnah, Yesus diludahi dan sebagainya, tetapi dia tetap diam. Dia mengampuni, bahkan dia menopang tubuh Yesus ketika diturunkan di kayu salib. Dia menopang itu dan dia mengampuni semua orang yang menyakiti putranya. Dia menjadi pribadi yang menjadi contoh penuh ampun dalam hidupnya, bahkan harus mengalami seperti itu dan dia mengampuni banyak orang. Yang ketiga adalah R, baru. R itu adalah reflektif. Jangan jadi orang yang reaktif di dalam hidup ini. Banyak orang yang reaktif, bereaksi. Ada apa-apa langsung bereaksi. Ada berita sesuatu langsung bereaksi. Lalu kemudian marah, emosi dan sebagainya.
tidak menjaga hidup kita, tidak menjaga diri kita untuk selalu reflektif, kemudian kita tenang di dalam hidup ini, tidak berkoar-koar gitu ya, tidak penuh dengan kemarahan-kemarahan di sana sini dan sebagainya, tetapi menjadi orang yang reflektif. Kita diam, tenang, hening bersama dengan Tuhan gitu ya, berdoa sama Tuhan dan sebagainya. Termasuk Bunda Maria, dia ketika tahu dia mengandung, dia bukan bereaksi macam-macam, tapi dia mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadi padaku menurut perkataanmu. Reflektif. Dia menjadi pribadi orang yang sungguh-sungguh menjadi teladan kita untuk belajar tetap reflektif, tidak bereaksi, tidak mudah emosi, tidak mudah menolak, tidak mudah marah-marah dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah U. U itu adalah utusan. Kita sadar bahwa kita semua adalah utusan Tuhan. Kita sadar bahwa Anda semua menjadi suami, istri, orang tua. Anda semua itu adalah orang-orang dan kita semua adalah orang-orang yang menjadi utusan perpanjangan tangan Tuhan. Kita semua perpanjangan tangan Tuhan. Anda menjadi orang tua juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam keluarga untuk mendidik anak-anak Anda. Bagaimana Anda sebagai suami istri sama menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk saling bersatu satu sama lain. Saling melengkapi satu sama lain suami dan istri. Saling memaafkan, saling mendukung, mensupport dan sebagainya. Kita semua disadarkan bahwa kita itu utusan. Kita bukan kepala. Kepala kita adalah hanya satu, yaitu Tuhan. Kepala kita, pimpinan kita dalam hidup kita cuma Allah. Kita semua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita semua adalah utusan-utusannya Tuhan. Menjalankan semua tugas kita di dunia ini. Apapun itu juga. Termasuk Maria. Maria sadar bahwa dia adalah utusan Tuhan. Maka dia mengatakan, aku ini hamba-Mu Tuhan. Terjadilah padaku apapun yang Engkau mau aku jalankan. Menyadari bahwa dia sebagai utusan dan kita semua juga utusan. Bukan pimpinan, bukan kepala, bukan punya posisi yang tinggi, yang bisa menguasai segala-galanya dan sebagainya. Kita sadar bahwa kita adalah utusan-utusannya Tuhan di zaman ini. Maka semoga di tahun yang baru kita menjadi orang-orang yang baru juga. Baru itu bukan hanya sekedar semua resolusi baru, harapan baru dan sebagainya. Tetapi menjadi orang yang baru, orang yang bijak, orang yang penuh dengan ampun, orang yang penuh dengan reflektif, dan orang yang sadar bahwa kita adalah sebagai utusannya Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.